olah nyata. Nah, itulah yang nanti kita lihat yang tidak cocok itu di mananya. Nanti kita satukan konsep kita ya secara bersama-sama. Maka ini namanya sharing. Saya tidak merasa bahwa saya memberikan materi, makanya saya tidak enak rasanya ngomong kalau memberikan materi, karena memang kita sama-sama di sini. Ya, saya bukan ibu. Jadi pertama ini kita akan refleksi dulu. Sebatas mana kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pucuk ke bawah. Ini mengingatkan saja karena kita sudah 2 kali mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama bagi siswa itu karena siswa kita memiliki berbagai macam inteligensi. Nah, ini sudah kita tahu. Kemudian siswa kita juga mempunyai gaya belajarnya masing-masing. Kemudian juga siswa kita ini keaktifannya juga beraneka ragam. Nah, ini bagi siswa. Bagi guru dapat memetakan ya. Dengan adanya pembelajaran seperti ini, guru dapat memetakan sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar siswa, sehingga siswa itu yang penting adalah belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Kita tahu bahwa selama ini apa yang siswa kita rasakan kalau kita masuk kelas. Baru 10 menit kita masuk kelas, mereka sudah Aida ini, bapak ini. Nah, itu ya. Dia akan merasa senang kalau buah hatinya memiliki minat dalam belajar. Kita merasakan sendiri gimana kita sebagai orang tua di rumah, ya. Cek mana kalau anak kita ini tidak semangat belajar di rumah. Ya, silakan Ibu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengungkapkan pendapat saya pribadi. Pada saat kita memberikan materi, kita kalau aku pertama-tama itu istilahnya menggambarkan dulu apa sih yang mau dicapai kayak gitu, enggak? Ya ada memang siswa itu sebagian paham. Ada juga dia tunjuk tangan menjelaskan. Nah, ternyata temannya juga ada yang duduk di depan. Setelah saya tanya, coba siapa yang tahu morfologi? Kalau nggak ada yang tahu, saya tunjuk ini siswanya. Selidiki. Anak ini saya tanya tidur jam berapa? Jam 1. Apa yang kamu lakukan? Main HP. Nah, jadi artinya walaupun kita udah berusaha untuk memancing, apa yang motivasi belajarnya itu yang saya hadapi. Terima kasih Bu Yana. Jadi motivasi belajarnya rendah sehingga memang mereka merasa kesulitan, ya, kesulitan dalam mengerjakan tugas. Literasinya masih rendah. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Neng ya. Terima kasih Bu Yana. Pernahkah peserta didik Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang seharusnya sudah dipahami oleh mereka? Mengapa hal ini tersebut bisa terjadi? Berarti anak itu paham, tapi ketika kita kasih tugas dia sulit untuk mengerjakannya. Kemungkinan tipe-tipe anak itu berbeda. Ada tipe anak yang pintar tapi tidak bisa ngomongnya kata-kata menjelaskan. Ada anak yang pintar tetapi dia tidak paham untuk mengerjakan dalam IT, jadi dia tidak bisa mengerjakannya. Ada juga anak yang paham tetapi dia tidak paham kalau mengerjakan dengan cara praktek. Nah, itu yang masing-masing mereka punya tipe masing-masing. Ada yang tipenya yang aku bisa menjelaskan lewat kata-kataku sendiri, ada yang bisa menjelaskan lewat internet. Terima kasih Bu Neng, Bu Nani. Jadi luar biasa itu. Jadi di sana memang kemungkinan yang selama ini ya kita belum melaksanakan, yaitu siswa itu bingung sebenarnya.
Sebenarnya mereka bingung bagaimana menuangkan tugas mereka itu, sedangkan mereka ini mempunyai gaya belajar masing-masing. Maka mungkin di sini kalau tugas ini namanya nanti ke diferensiasi produk. Jadi mereka mengerjakan tugas itu berdasarkan ya gaya belajarnya, silakan. Nah, kalau gerakan mungkin mereka maunya praktek gitu ya. Praktek nanti ya otomatis kinestetik itu laporan itu bentuk kinestetik juga. Laporan itu adalah bentuk kinestetik. Itu. Nah, jadi sudah terjawab. Ada lagi pendapat lain Bapak? Boleh, Nenek. Guru kimia ngantuk. Ngapa Bu katanya? Ngapa? Pokoknya dia tuh kalau dia pergi sekolah, mungkin hanya satu orang tidak makan, dia pulang pun orang tuanya masih di kebun, jadi belum ada makanan. Nah itu. Jadi kan pernah Apa namanya tuh bentuk perhatiannya ke lain, mungkin kasih duit dan jadi lawang tuanya masih tidur, mungkin jam 7 tuh tidur. Banyak itu kejadiannya ya. Jadi di sini apakah kita harus langsung Mas gitu keseharian kita mendidik. Jadi kalau menurut saya itu yang paling penting itu memang didik kayaknya. Kalau ngajar tuh kalau mereka lakukan bentuk kasihlah buku tuh selesai mereka baik. Kita paling bimbingnya dikit-dikit deh. Batas mana mereka ya? Kalau misalnya anak dengan inteligensinya kurang, ya batas mana mereka bisa diajar itu saja. Kalau mereka memang punya inteligensi tinggi, ya berikan pengayaan-pengayaan